Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ada pertanyaan, persoalan tentang duduk tahiyat ketika kita bermakmum. Kaidahnya makmum mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Nah, dalam rangka mengikuti dengan imam ini, apa yang diikuti? Yang diikuti rukun salatnya. Ya, jelas betul rukun salatnya. Yang kedua, yang diikuti adalah gerakan-gerakan sunnahnya. Ya. Nah, gerakan-gerakan sunnahnya ini punya dua sifat. Sifat pertama, hal yang cuma satu gerakan dan umum dilakukan, maka kita nggak boleh beda. Bisa kita sholat dengan berdiri. Pertama, Al-Bukhari nomor hadis 1117, sholli qa'iman. Ya, sholli qa'iman. Maka rukun sholat yang pertama berdiri. Ya. Tapi kalau ada misalnya persoalan imam nggak bisa berdiri, dia duduk. Ya, faqa'idan. Ya, umumnya sih imam harus berdiri. Cuman mungkin dalam keadaan sangat, saya pernah dapat pertanyaan ini, ya sangat luar biasa, tidak wajar, tertentu, ya bahkan imamnya cuma itu yang paling fasih, yang paling mengerti, ya, jadi imam duduk. Nah, sekarang kan sholat mengikuti imam. Kalau imamnya duduk, apakah imamnya duduk atau berdiri? Nah, ya. Nanti kalau kita tafsirkan semua gerakan imam kita ikuti, kalau imamnya berbaring, apa semua makmum akan berbaring juga? Kan tidak, ya? Maka yang pertama yang diikuti gerakan rukun dan sunnah keumumannya. Kalau satu gerakan, maka itu yang mutlak diikuti. Jadi bukan lihat antara duduk atau berdirinya, sunnah yang paling utama mana yang harus dikerjakan. Yang kedua, dalam keadaan tahiyat. Nah, prinsip umumnya, jika Nabi mengajarkan satu gerakan, maka itu artinya bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, tidak boleh ada yang berbeda. Tapi kalau Nabi mengajarkan dua atau lebih gerakan, itu artinya kemudahan dalam menunaikannya. Ya, saya beri contoh. Kita bisa memilih, walaupun tidak sama dengan gerakan imam. Ya, bisa. Tidak sama ini bukan dalam yang rukun, ya, tapi saat mengerjakan rukun dengan cara yang berbeda. Kita dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, akan sujud. Mana yang didahulukan? Telapak tangan atau lutut? Ada yang telapak tangan, ada yang menggunakan lutut. Nah, kalau imamnya pakai telapak tangan, apakah kita harus pakai telapak tangan? Oke? Nah, kita lihat ternyata Nabi mencontohkan dengan telapak tangan dan dengan lututnya. Dua-duanya ada contohnya. Dan hebatnya itu terdapat di satu kitab yang sama. Abu Dawud, cuman beda dua nomor. Yang pakai lutut dari Wa'il bin Hujur nomor hadis 838, yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah nomor hadis 840. Jadi ternyata di awal salatnya Nabi menggunakan kedua lututnya. Nanti 3 tahun sebelum Nabi wafat, Abu Hurairah masuk Islam, melihat Nabi salat sudah menggunakan telapak tangannya. Ya, biasanya kalau orang semakin agak sepuh kan, ya, ada persoalan di lutut, dia menggunakan telapak tangannya. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab sifat salat Rasulullah SAW, lalu mempopulerkannya menggunakan lutut. Ya, itu makanya Anda kalau membaca sifat-sifat salat Rasulullah karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim, itu pasti menemukan pakai lutut. Ya. Nah, kalau sudah seorang penulis besar, seorang ulama besar memberikan fatwa, yang lain akan ikut. Ya, sehingga tibalah kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani melihat kalau semua pakai lutut bermasalah lututnya, mau pakai apa nanti sujudnya? Maka dipopulerkanlah yang kedua itu. Karena itu dalam sifat salat nabinya Muhammad Nasiruddin Al-Albani pasti ditemukan pakai telapak tangan. Saya punya keyakinan yang baca kitab Al-Albani pakai telapak tangan, yang baca Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pasti pakai lutut. Ya, dua-duanya benar. Karena ingin memberikan solusi. Yang salah itu yang pakai kepala duluan. Ya. Ini nggak ada apa-apa kepalanya gitu, ya. Nah, ini belum apa-apa sudah ribut gitu. Jadi ada semua di situ. Termasuk isyarat dalam salat tahiyat, apakah tawarruk atau iftirash. Di awal masa salat itu umumnya semuanya menggunakan iftirash. Baik tahiyat ula pertama ataupun yang terakhir. Tahiyat akhir, semuanya iftirash. Iftirash itu tahiyat yang pertama. Ya, hanya nanti di akhir-akhir masa kenabian Rasulullah SAW, di akhir tahiyat akhirnya beliau menggunakan tawarruk. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik memilih mempertahankan yang iftirash. Setiap tahiyatnya, baik tahiyat awal, ula ataupun yang terakhir, itu iftirash, terus iftirash, tegak. Ya. Tapi kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, salat kita kan mengikuti Nabi. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, ya Nabi kan di awalnya itu selalu iftirash, tidak pernah tawarruk kecuali di akhir hidupnya, baru tahiyat akhirnya tawarruk, seakan-akan agak lebih santai. Kata Imam Syafi'i, ini bagus sekali jawabannya, tapi dua-duanya bagus ya dalam cara pandangnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, salat kita kan mengikuti Nabi. Jangan lihat antara tawaruk dengan beliau iftirasnya. Kalaulah beliau dipahami karena sepuhnya tawaruk di akhir, tentunya setiap tahiyat akan tawaruk. Kata Imam Asy-Syafi'i, baik tahiyat yang pertama ataupun yang terakhirnya. Ya. Tapi dua-duanya pendapat yang sangat baik. Nah, jadi poinnya, baik Bapak mau iftiras ataupun tawaruk, dua-duanya dibenarkan. Karena hadisnya ada di situ. Tidak ada masalah. Terus ya, yang penting bacaan tahiyatnya itu rukun.